Shalom. Malam ini saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat 35. Firman Tuhan yang kita baca ini berkata, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana Yesus mengingatkan para murid dan berkata, malam ini imanmu akan tergoncang. Tetapi Petrus menjawab di ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Jawaban dari Petrus ini seolah-olah meyakinkan sekali. Kalau Yesus ini bukan Tuhan yang Maha Tahu, dia mungkin akan senang sekali dengan jawaban dari Petrus. Tetapi karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, dia tersenyum saja. Dan dengan sabar, Yesus kembali mengingatkan para murid. Di ayat yang ke-34 dikatakan, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus kembali menjawab, seolah-olah mewakili semua para murid. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi para murid yang lain juga sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Yesus ditangkap, iman dari para murid betul-betul tergoncang. Apa yang diingatkan oleh Yesus betul-betul itu yang terjadi. Iman mereka tergoncang, para murid hidup ketakutan dan kabur meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa hikmah daripada firman Tuhan yang kita bisa ambil malam ini? Yang pertama, di saat kita belum menghadapi masalah, mungkin kita bisa berkata seperti apa yang dikatakan Petrus. Dengan yakin kita berkata, iman mengalahkan segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan gak ada yang perlu aku takutkan. Kata-kata seperti ini pada umumnya bisa-bisa saja kita katakan sebelum menghadapi masalah. Tetapi realita yang kita lihat saat-saat menghadapi masalah, seringkali iman kita itu goyang. Sering sekali kita hidup dalam ketakutan. Saya melihat ada 2 peristiwa besar yang pernah dihadapi oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Mei 98 yang terjadi di Jakarta. Betul-betul itu menggoncang iman orang Kristen. Banyak mereka yang ketakutan, gereja-gereja tutup.
Yang kedua, tahun 2020 ketika COVID melanda dunia. Semua manusia hidup dalam ketakutan. Termasuk orang Kristen yang katanya beriman itu juga hidup dalam ketakutan. Lewat dua peristiwa yang menakutkan ini yang pernah terjadi di negara kita Indonesia ini. Perlu kita belajar daripada Daud ketika Daud menghadapi titik terendahnya. Firman Tuhan berkata, di saat Daud terjepit, istrinya ditawan, rakyat mau melempari Daud dengan batu. Di saat-saat Daud berada di titik yang terendah itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan imannya. Dan akhirnya dia bisa menang melewati masalah yang menakutkan itu. Kepada setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita sudah melewati dua masalah besar yang menakutkan yang pernah terjadi di negara kita. Dan saya percaya kita juga mungkin pernah menghadapi masalah pribadi yang mungkin membuat kita takut dan sampai kita berada di titik yang terendah kita. Tetapi ingatlah, pegang seperti apa yang dikatakan Daud. Di saat kita berada di titik yang terendah, perlu kita menguatkan iman kita. Kata-kata yang bisa kita mungkin ucapkan di saat kita berada di titik terendah kita. Mampukan aku Tuhan melewati masalah ini. Atau mungkin kita berkata, jangan pernah melepaskan aku Tuhan berjalan sendirian menghadapi masalah ini. Atau mungkin kita berkata dengan kata-kata yang lain, tanpa Engkau Tuhan, aku enggak bisa melewati semua masalah ini. Yang jelas, kata-kata yang menguatkan iman itu perlu kita ucapkan. Supaya apa? Ketakutan yang menghantui hati dan pikiran kita itu bisa hilang lenyap. Dan kemudian ada kekuatan baru, semangat baru dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sehingga bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan, lepas kemenangan yang luar biasa itu terjadi. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.